Siapa yang bisa menolak sajian daging iga sapi? Dihidangkan dengan cara apapun, bagian tulang yang penuh dengan daging menempel ini pasti mampu menggugah selera siapapun. Apalagi jika makanan itu adalah sop kondro. Potongan iga besar dengan daging yang masih melekat di ujungnya benar-benar mampu menggoda siapapun, bahkan yang berniat diet sekalipun. Daging lembut yang dipadu dengan kuah yang sedap menjadikan kondro sebagai hidangan wajib bagi siapapun ingin mencicipi rasa khas kota Angin Mamiri. Tetapi di balik nikmatnya sop kondro, tersimpan banyak teknik dan bumbu khusus untuk menciptakan hidangan penuh cita rasa ini. Aku sebenarnya milih sop kondro itu karena emang rempah-rempahnya tuh berasa banget soto Makassarnya. Terus udah gitu dia seger dan dia tuh dagingnya juicy banget sih. Aku suka dagingnya itu empuk banget gitu, dan siang-siang tuh kalau makan yang seger, yang berkuah, terus dagingnya empuk tuh kayaknya nampol gitu. Kata kondro sendiri dalam bahasa Makassar berarti tulang iga. Bisa disajikan dalam kuah seperti sop kondro, dibakar pun tak kalah nikmat. Jika Anda ingin menikmati rasa gurih yang lebih nendang dari kuah kaldu iga sapi, sop kondro atau kondro kuah bisa menjadi pilihan. Hidangan ini juga memiliki beberapa versi asal-usul. Sebagian menyebut awalnya memakai daging kuda, tetapi sebagian lain menyebut daging kerbau lah yang dipakai pada awal munculnya sop kondro. Kondro sendiri merupakan salah satu dari 3 hidangan utama di Makassar selain coto dan sop saudara. Dipakai emang khas harus menggunakan iga, karena kalau menggunakan potongan-potongan yang lain namanya menjadi lain. Kalau di Makassar ada yang spesifik tuh, kalau yang menggunakan jeroan pasti bilangnya namanya coto Makassar. Tapi kalau yang menggunakan daging dipotong-potong kecil tapi tidak menggunakan pluak, itu dibilangnya sop saudara, Jadi itu memang masing-masing memiliki nama sendiri-sendiri. Ya, penggunaan kluwek sebagai bumbu pada sop kondro memang membuat hidangan ini sekilas mirip rawon Surabaya. Namun jika diperhatikan lebih teliti, sop kondro memiliki warna lebih kecoklatan jika dibandingkan dengan rawon yang memiliki warna hitam legam. Campuran rempah-rempah yang lebih bervariasi seperti ketumbar, pala, kunyit, kencur, kayu manis, daun lemon, cengkeh, hingga daun salam membuat rasa kuah kondro lebih kuat dan tajam serta aromatik. Yang masuk ke dalam kuah itu lebih dari hampir 11 macam rempah-rempah gitu ya. Kenapa sop kondro itu agak mahal ya, karena kuahnya sendiri pun banyak sekali bahan-bahan dasar di situ dibanding dengan sop-sop iga seperti bening yang biasa itu kan. Proses memasak sop ini sangat detail karena jika memasak tulang iga tidak pas, maka dagingnya akan terasa keras. Yang pertama, tulang kondro dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih dan dimasak sampai setengah empuk saja. Air tersebut kemudian dibuang sekaligus menghilangkan kotoran, lemak, dan bau amis. Air yang baru kemudian direbus dan tulang dimasukkan kembali untuk mendapatkan kaldu utama. Yang harus diperhatikan adalah daging tidak boleh terlepas dari iga karena itulah yang menjadi ciri khas dari sop kondro. Nah, iganya juga bukan seperti iga ribs yang tulang lurus itu ya. Jadi iganya itu yang di ujungnya ada bonggol. Karena apa? Karena kalau direbus tuh, kalau tulang ribs dia dagingnya akan lepas. Nah, itu yang mencirikan kondro dengan iga yang lain. Dua kali perebusan inilah yang sebenarnya membuat kuah kaldu kondro sebelum diberikan bumbu relatif lebih bening daripada kuah sop daging lainnya. Meski begitu, sebenarnya tidak ada kandungan yang terbuang percuma karena proses rebusan pertama yang hanya sekitar 30 menit saja. Daging itu sari-sarinya baru keluar setelah 4 jam dimasak. Baru dia mulai keluar.
sebelum 4 jam dia sari-sarinya nggak akan pernah keluar. Apalagi ini mengandung tulang, di mana yang sari-sarinya itu semuanya berada paling kuat ada di tulang. Jadi kalau masak konro memang harus lama, pelan-pelan lama, sebisa mungkin 5-6 jam minimum, paling bagus adalah 8-10 jam. Nah ini yang akan membuat rasa konronya menjadi luar biasa. Bumbu halus kemudian ditumis hingga matang dan harum, baru dimasukkan irisan bawang, lengkuas, daun salam. Selanjutnya bumbu dimasukkan ke dalam panci berisikan iga yang sudah empuk. Aduk hingga rata, kemudian masukkan sisa bahan seperti asam jawa, gula pasir, kayu manis, cengkeh, garam, kapulaga. Setelah tercampur dan matang, masukkan irisan daun bawang. Sop konro pun siap disajikan. Disantap selagi panas, aroma rempah yang tercium akan menambah selera makan. Kuah coklat agak kehitaman, bahkan mungkin ada sedikit minyak dari kaldu daging, membuat sajian ini tak akan lama dibiarkan di dalam mangkuk. Begitu satu suapan masuk ke dalam mulut, maka dijamin akan terus menyantapnya hingga suapan terakhir. Untuk memakan konro biasanya kita juga ditambahkan dengan daun bawang, kemudian bawang goreng itu secara terpisah. Dan yang paling enak memang kita harus makan menggunakan buras. Nah ini adalah padanannya. Ketika kita makan konro dengan nasi ya tetap enak. Tapi jauh lebih nikmat ketika kita makannya menggunakan buras. Ya, ini adalah khasnya orang Makassar. Dalam perkembangannya, muncullah konro bakar yang sebenarnya hanya memodifikasi cara memasak iga sapinya. Sebelum disajikan, iga terlebih dahulu akan dibakar dan ditambahkan bumbu kacang khas Makassar. Baru setelah itu, konro bakar akan dihidangkan bersama kuah sop konro yang menyegarkan. Berbagai layer, berbagai lapisan daging itu ada di daging iga. Ada yang bagian empuknya, ada yang bagian kenyalnya, dan juga ada yang bagian sedikit ngelawan gitu. Tapi ketika dimasaknya benar, semuanya menjadi sebuah lapisan-lapisan rasa sebuah daging yang nggak bisa digantikan oleh bagian jenis daging dari sebuah sapi yang lain. Uniknya, meski memakai bahan rempah yang melimpah, Makassar sendiri sebenarnya bukanlah daerah penghasil bumbu-bumbu tersebut. Pengaruh rempah muncul ketika Makassar dikenal sebagai daerah pelabuhan tersibuk di Nusantara sejak abad ke-14. Makassar atau Goa saat itu menjadi pintu gerbang multibangsa dari Spanyol, Portugis, India, Cina sampai Timur Tengah untuk menyimpan rempah yang akan dibawa keluar Nusantara. Tak mengherankan jika akhirnya banyak masakan Makassar yang mulai memakai rempah sebagai bumbu utamanya. Bahkan, coto Makassar sebagai salah satu hidangan tradisional memakai 40 jenis rempah yang dikenal sebagai patang pulo. Selain itu, aroma yang kuat serta rasa yang gurih membuat rata-rata sop di Makassar tidak menggunakan garam dengan jumlah besar. Setiap orang yang makan konro memiliki rasa asin yang berbeda-beda. Jadi kenapa kalau misalnya kita ke restoran konro, kita selalu lihat ada garam di mejanya. Karena si A dengan si B pasti tingkat kegurihannya berbeda. Ketika dimasak dengan cara yang baik dan benar, biasanya konro ini sudah memiliki rasa khas yang cukup gurih. Walaupun secara rasa asin sedikit kurang. Disitulah fungsinya garam untuk memberikan rasa asin sesuai selera masing-masing. Tak hanya sekedar lezat, sop konro juga punya khasiat yang tak main-main bagi kesehatan tubuh. Merujuk buku dari ahli kesehatan ternama Kulret Kaudari, sop konro yang berbasis kaldu tulang dianggap sebagai makanan super karena bisa membantu penyembuhan serta detoksifikasi tubuh. Sop konro juga mengandung banyak kolagen yang bermanfaat untuk persendian.
Seiring bertambahnya usia, maka kinerja sendi akan semakin menurun. Dan sop kondro diyakini bisa mengurangi gesekan antar dua sendi di dalam tubuh. Selain itu, kemampuan sop kondro memasok kebutuhan asam amino esensial dari arinin, prolin, sampai glisin membuatnya sangat berguna untuk ibu hamil dan menyusui. Bahkan, resiko dari masakan berbahan dasar daging berupa pembentukan senyawa nitrosamin yang berpotensi memicu kanker dapat dinetralkan oleh kandungan rempah sop kondro. Antara sop kondro dengan sop iga biasa. Sop kondro ini memiliki kandungan rempah-rempah yang jauh lebih banyak daripada sop iga. Kalau sop iga itu hanya wortel, seledri, daun bawang misalnya ya. Nah, sedangkan kalau kondro itu ada daun jeruk, ada daun serai, ada pala, ada cengkeh misalnya ya, ada kayu manis. Nah, dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2023, ternyata semua kandungan yang ada bersama dengan sop kondro ya, karena memiliki sifat antioksidan, ada kandungan vitamin E-nya, ada kandungan vitamin C-nya, ini dapat memblok produksi nitrosamin.